Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di diskusi hunian. Kalian pernah nggak sih masuk ke ruangan tapi langsung ngerasa adem, nyaman, dan tenang? Atau malah sebaliknya nih, kalian masuk ke dalam ruangan tapi malah ngerasa sumpek dan stres. Itu nggak kebetulan, semua ada hubungannya dengan desain. Nah, hari ini kita akan membahas topik tentang kualitas hidup berkat desain. Kaitan desain dengan kesejahteraan mental. Dan sudah hadir bersama saya Mas Arel, seorang desainer dari Desain Hunian. Halo Mas Arel, apa kabar? Halo Mas, baik. Kalau Mas Rizalnya gimana? Alhamdulillah baik Mas. Oke, Maaf ya Mas, nggak ada minumnya. nggak apa-apa, nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa. Nanti habis ini kita ngopi. Oke, Oke Mas. Saya sudah merangkum beberapa pertanyaan nih Mas di sini. Oke, langsung saja ya Mas. Kalau dipikir-pikir, memang benar sih Mas. Saya pernah ke rumah temen, begitu masuk rasanya adem aja Mas. Padahal rumahnya itu kecil loh Mas. Baliknya, ada yang rumahnya gede, tapi malah bikin capek. Itu kira-kira kenapa ya Mas? oke, itu efek desain. Ya, Misalnya pencahayaan, terus warna tembok, dan tata letak furnitur. Semua bisa bikin kita jadi lebih rileks atau malah sebaliknya, jadi stres. oke. Rumah yang rapi, Ya, terang, itu bisa bikin kita jadi rileks. Tapi kalau rumah yang berantakan, sumpek, gelap, itu malah bikin energi kita jadi lebih cepat habis. oke Mas. Jadi desain rumah itu langsung connect sama mood kita ya Mas? Betul sekali Mas. Rumah yang didesain dengan baik dan nyaman itu Ya, bisa bikin kita jadi lebih produktif, lebih bahagia, dan bahkan lebih sehat secara mental. oke Mas. Apa aja sih Mas elemen desain yang paling ngaruh ke kesejahteraan mental kita Mas? Ada beberapa elemen penting Mas. Yang Ya, pertama, pencahayaan alami. oke, Rumah yang pencahayaannya tercukupi itu bisa bikin penghuninya menjadi lebih segar dan sehat. oke Mas. Yang kedua, sirkulasi udara. Kalau rumah itu sirkulasi udaranya baik, otomatis orang yang ada di dalamnya itu jadi lebih fokus. Oke Mas. Dan yang ketiga, warna. Ya, Warna yang cenderung lebih terang itu bisa bikin kita jadi lebih semangat. Tapi kalau ke warna-warna soft itu ya, bisa bikin kita rileks. Dan yang keempat, tata letak ruang. Jadi kalau ruangan di rumah itu misalnya lega, ya, tertata rapi, itu oke, bisa bikin kita mood jadi lebih positif. oke Mas. Dan yang kelima, sentuhan alam. Kalau bisa rumah itu dikasih tanaman-tanaman kecil, walaupun itu tanaman plastik ya. Yang penting bisa bikin kita menjadi lebih santai, nyaman, dan tidak terlalu kaku atau stres. Oke Mas. Kalau gitu kita nggak perlu rumah mewah ya Mas. Cukup desain yang pas biar kita lebih bahagia di rumah Mas. Betul, rumah sederhana pun bisa menjadi healing place kalau desainnya itu tepat. Oke Mas. Pernah nggak Mas nemuin kasus nyata orang ngerasa hidupnya lebih enak gara-gara desain rumahnya diperbaiki Mas? Sering banget, misalnya ada salah satu klien saya itu sebelumnya tidurnya tidak nyenyak, Ya, mudah stres karena rumahnya itu berantakan, sumpek, dan gelap. Tapi setelah direnovasi, pencahayaannya ditambah, lalu tata letak furniturnya diubah menjadi lebih lega. oke, Dia cerita Mas, kalau tidurnya itu lebih berkualitas dan nyenyak. oke Mood, Mas. moodnya sehari-hari pun jadi lebih positif. Oh, oke Mas. Wah, saya jadi desain itu kayak terapi juga ya Mas? Bener gak Mas itu Mas? Betul Mas. Bahkan sekarang ini ya Ya, ada istilah tentang healing arsitektur atau wellness design, yaitu konsep di mana bangunan itu mementingkan kesehatan fisik maupun kesehatan mental. oke Mas. Oke, biar makin detail nih Mas. Mhm. Apa aja sih Mas tips simple buat orang awam biar rumahnya bisa lebih ramah buat mentalnya Mas? Tipsnya gini, yang pertama, coba Ya, perbanyak pencahayaan alami. Lalu yang kedua, perbaiki sirkulasi udara yang ada dalam rumah.
Dan yang Oke. ketiga, pilih warna yang sesuai dengan mood kita. Ya. Mau yang warna-warna semangat atau yang mau warna-warna soft. Oke. Yang keempat, kurangi barang-barang yang tidak berguna. Jadi, kalau ada barang-barang yang tidak berguna, mendingan dibuang saja, Mas. Nggak usah disimpan-simpan di dalam rumah ya. Oke, Mas. Dan yang paling penting nih, Mas, Apa, Mas? buat tempat untuk me time. Buat Oke. tempat untuk menyendiri. Ya, Oke. namanya manusia ya, Mas. Iya. Pasti juga pengen punya waktu sendiri. Sendiri. Ya, Masnya pasti juga Ya, pernah gitu. kan? Pernah, Pak. Oke. Oh iya, Mas. Jadi rumah bukan cuma tempat tidur ya, Mas, tapi tempat mengisi energi juga, Mas. Betul sekali. Jadi kalau rumah itu nyaman, desainnya baik, otomatis kita yang jadi penghuninya itu menjadi lebih sehat, maupun Oke. fisik dan mental. Oke, Mas. Oke, jadi kesimpulannya desain rumah itu bukan cuma estetik, tapi desain bisa langsung ngaruh ke kesejahteraan mental kita. Seperti udara, cahaya, warna, dan tata letak juga bisa bikin hidup kita lebih tenang dan bahagia. Betul, rumah yang dirancang dengan baik bisa jadi support system bagi kesehatan kita maupun fisik. Oke. Mental juga ya, Mas. Iya, Mas. Oke. Oke, Mas, bentar lagi kita selesai nih, Mas. Jadi ngopi kan, Mas? Jadi, Mas, Oke. ayo habis ini ngopi. Habis ini kita harus ngopi, Mas. Saya yang bayari. Oke, Mas, ya beneran nih, Mas. Ya, aman Oke. aja, aman aja. Oke, makasih banget buat Mas Arel. Sama-sama, Mas, sama-sama. Ngobrolnya hari ini Seru ya. seru banget nih, Mas. Topiknya juga enak, penting juga buat apalagi genji-genji yang mementingkan tentang mental health. Iya. Oke, buat temen-temen coba deh lihat lagi rumahnya. Apa yang bisa dibenerin biar hidup kita lebih nyaman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.